Ia berhasil menipu kematian dan membangun sebuah makam yang belum pernah disamai oleh umat manusia. Selama lebih dari 2000 tahun, makam Kaisar pertama Tiongkok tetap tertutup rapat, seolah tidak tersentuh oleh waktu maupun rasa takut. Makam itu tersembunyi di bawah sebuah gundukan tanah raksasa, tidak jauh dari pasukan terakota yang terkenal. Di dalamnya, konon terdapat perangkap mekanis mematikan, sungai-sungai berisi air raksa, dan sebuah kerajaan lengkap yang dibangun di bawah permukaan bumi. Ruang kuno ini diyakini menyimpan rahasia yang begitu berbahaya hingga para ilmuwan modern merasa gentar untuk membukanya. Maka muncul pertanyaan besar, mengapa hingga tahun 2026 para ahli masih menolak membuka makam tersebut? Apa sebenarnya yang mereka takuti untuk ditemukan? Inilah alasan mengapa para ilmuwan begitu takut membuka makam Kaisar pertama Tiongkok, dan kebenaran yang tersembunyi di dalamnya mungkin jauh lebih berbahaya dari yang pernah dibayangkan. Kisah ini bermula dari seorang penguasa yang terobsesi untuk hidup selamanya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, wilayah yang kini dikenal sebagai Tiongkok belum merupakan satu negara utuh. Daerah itu terbagi menjadi beberapa kerajaan besar yang saling berperang demi wilayah dan kekuasaan. Masa penuh konflik ini dikenal sebagai zaman negara-negara berperang. Setiap negara memiliki hukum, mata uang, dan adat istiadatnya sendiri. Kedamaian hampir tidak pernah bertahan lama, dan para penguasa selalu mencari cara untuk menaklukkan lawan mereka demi memperluas kekuasaan. Di negara bagian barat bernama Qin, lahirlah seorang pangeran muda bernama Yingzheng pada tahun 259 Masehi. Kelak, ia akan dikenal sebagai Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok. Yingzheng naik tahta pada usia yang sangat muda, hanya 13 tahun setelah ayahnya, Raja Xuanzang, meninggal dunia. Karena usianya yang masih belia, ia dikelilingi oleh para menteri, penasihat, dan jenderal yang ambisius, yang membantunya mempertahankan kekuasaan sembari ia tumbuh dewasa. Seiring bertambahnya usia, Yingzheng menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang kuat, tegas, dan penuh tekad. Ia tidak puas hanya memerintah satu negara bagian. Ambisinya jauh lebih besar, menyatukan seluruh kerajaan yang saling bermusuhan di bawah satu penguasa, satu hukum, dan satu negara. Cita-cita ini belum pernah terwujud sebelumnya dalam sejarah Tiongkok. Selama hampir 10 tahun, ia memimpin pasukannya dalam serangkaian kampanye militer besar. Satu demi satu, kerajaan-kerajaan lain tumbang di bawah kekuatan Qin. Pasukannya menggunakan senjata canggih, formasi tempur yang terorganisir, serta disiplin yang sangat ketat untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Pada tahun 221 Masehi, Yingzheng berhasil menaklukkan 6 negara besar lainnya: Han, Zhao, Wei, Chu, Yan, dan Qi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, wilayah tersebut bersatu di bawah satu kekaisaran. Setelah kemenangan itu, Yingzheng menyatakan dirinya sebagai Qin Shi Huangdi, yang berarti Kaisar pertama Qin. Ia percaya bahwa pemerintahannya menandai awal era baru, dan bertekad memastikan bahwa kekaisaran tersebut akan bertahan selamanya. Untuk mewujudkan hal itu, ia mulai merombak seluruh sistem negara. Qin Shi Huang memperkenalkan sistem tulisan yang seragam, menggantikan berbagai aksara lokal agar seluruh rakyat dapat membaca dan menulis dengan karakter yang sama. Langkah ini memperkuat komunikasi dan pencatatan administrasi. Ia juga menciptakan mata uang nasional dengan bentuk dan nilai yang seragam di seluruh wilayah. Sistem berat dan ukuran pun distandarkan, sehingga perdagangan dan pemungutan pajak menjadi lebih efisien dan adil. Bahkan lebar poros roda kereta diatur, agar semua kereta dapat melintasi jalan yang sama. Untuk melindungi perbatasan kekaisaran, Qin Shi Huang memerintahkan penyambungan dan penguatan tembok-tembok lama yang sebelumnya dibangun oleh negara-negara saingan. Proyek besar ini menjadi cikal bakal tembok besar Tiongkok. Pembangunannya membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah sangat besar, terdiri dari tentara, buruh, dan para tahanan. Tujuan utamanya adalah mencegah serangan bangsa nomaden dari utara yang kerap menyerang wilayah pertanian. Di dalam negeri, ia membangun jaringan jalan lebar, jembatan, dan kanal untuk menghubungkan provinsi-provinsi yang berjauhan. Infrastruktur ini memungkinkan pergerakan pasukan, barang, dan pesan dengan lebih cepat. Para penguasa lokal dilengsarkan dan digantikan oleh pejabat yang dipilih langsung oleh kaisar, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengumpulkan kekuatan dan menantang otoritasnya.
Namun di balik semua upaya memperkuat kekaisaran, Qin Shi Huang menyimpan ketakutan besar yang terus menghantuinya. Ketakutan akan kematian. Ia ingin memerintah selamanya. Obsesi terhadap keabadian semakin menguasai dirinya. Ia mengirim para cendekiawan, tabib, dan alkemis ke seluruh penjuru negeri untuk mencari rahasia hidup abadi. Sebagian diperintahkan berlayar ke pulau-pulau jauh demi mencari ramuan ajaib, sementara yang lain bekerja di laboratorium tersembunyi untuk menciptakan eliksir penunda usia. Salah satu zat yang sering ia konsumsi adalah air raksa. Kini kita mengetahui bahwa merkuri sangat beracun dan dapat menyebabkan penyakit serius hingga kematian. Namun pada masa itu, Kaisar mempercayai nasihat orang-orang di sekelilingnya dan meminum zat tersebut dengan harapan dapat hidup selamanya. Keinginannya untuk mengendalikan segala hal, hukum, jalan, tulisan, dan rakyat, meluas hingga pada satu hal yang tidak pernah benar-benar bisa ia taklukkan, kematian. Sejak ia menjadi raja pada usia 13 tahun, Qin Shi Huang telah mulai merencanakan sesuatu yang akan memungkinkannya tetap berkuasa bahkan setelah kematiannya. Apa yang ia bangun adalah sebuah mahakarya yang belum pernah ada sebelumnya. Ia memutuskan untuk menciptakan sebuah kerajaan lengkap di bawah bumi. Pada awalnya, tidak ada yang membayangkan betapa besarnya proyek tersebut. Namun seiring bertambahnya kekuasaan sang kaisar, visi tentang kehidupan setelah mati pun ikut berkembang. Ia tidak menginginkan makam biasa. Ia menginginkan sebuah dunia utuh yang tersembunyi di bawah bumi, di mana ia dapat terus memerintah untuk selamanya. Untuk membangun kompleks bawah tanah raksasa ini, sang kaisar memerintahkan pengerahan lebih dari 700.000 tenaga kerja. Mereka terdiri dari prajurit, pengrajin terampil, para tahanan, serta petani yang diwajibkan bekerja dan didatangkan dari seluruh wilayah negara-negara yang baru saja disatukan. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa angka tersebut mungkin dilebih-lebihkan dalam catatan kuno. Namun demikian, bukti arkeologis yang ditemukan hingga kini menunjukkan bahwa proyek ini memang berskala sangat besar dan hampir pasti membutuhkan jumlah pekerja yang luar biasa banyak selama bertahun-tahun. Pembangunan makam ini berlangsung hampir 4 dekade. Proyek tersebut berjalan sepanjang masa pemerintahan Qin Shi Huang dan masih terus dikerjakan ketika ia wafat pada tahun 210 Masehi. Besar kemungkinan bahwa kompleks ini belum sepenuhnya selesai saat terjadi pemberontakan petani menjelang runtuhnya dinasti Qin, yang pada akhirnya memaksa seluruh kegiatan pembangunan dihentikan secara mendadak. Lokasi makam dipilih di Gunung Li, yang terletak dekat kota Xianyang, ibu kota kekaisaran saat itu. Wilayah ini dianggap istimewa karena kekayaan alamnya. Naskah-naskah Tiongkok kuno menyebutkan bahwa sisi utara gunung tersebut mengandung emas, sementara sisi selatannya kaya akan batu giok yang sangat berharga. Sang kaisar yang dikenal sangat percaya pada simbol, pertanda, dan kepercayaan kosmologis, memilih lokasi ini karena diyakini memiliki tata letak geografis yang membawa keberuntungan dan pertanda baik. Rancangan kompleks makam ini sama sekali tidak dibuat secara sembarangan. Seluruh tata letaknya dirancang dengan sangat teliti dan meniru susunan kota Xianyang, pusat pemerintahan dinasti Qin. Sebagaimana kaisar memerintah dunia orang hidup dari istananya di ibu kota, ia juga diyakini akan terus berkuasa di alam baka dari sebuah istana bayangan yang dibangun di bawah tanah. Makam tersebut mencakup tembok kota, menara pengawas, bangunan resmi, serta area tempat tinggal. Segala sesuatu yang dibutuhkan seorang penguasa semasa hidupnya diciptakan kembali dalam versi bawah tanah. Kota bawah tanah ini dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu kota dalam dan kota luar. Kota dalam, dengan keliling sekitar 1,5 mil, merupakan lokasi makam utama dan bangunan-bangunan terpenting. Di sekelilingnya terdapat kota luar yang jauh lebih luas, dengan keliling mencapai kurang lebih 4 mil. Tembok-tembok ini dibuat dari tanah yang dipadatkan, sama seperti tembok di ibu kota asli, dan berfungsi untuk melindungi tempat peristirahatan terakhir sang kaisar bahkan setelah kematiannya. Di dalam area bertembok tersebut, para arkeolog menemukan bukti adanya perencanaan kota yang sangat terperinci dan terorganisasi. Terdapat kandang kuda, dapur untuk menyiapkan makanan, serta gudang-gudang yang dipenuhi berbagai persediaan. Bagian lain dari kompleks ini mencakup halaman-halaman terbuka, taman, balai upacara, dan gedung-gedung administrasi. Bahkan sebuah taman kekaisaran lengkap dengan patung burung perunggu berukuran besar dan musisi juga dibangun, seolah-olah untuk menghibur roh sang kaisar di alam baka. Di salah satu bagian kompleks, para arkeolog menemukan kereta-kereta perang dari perunggu dan kuda-kuda berukuran nyata yang disusun rapi, seakan siap mengikuti arak-arakan kerajaan.
Kereta-kereta tersebut dibuat dengan tingkat keahlian yang luar biasa, terdiri dari ribuan komponen kecil yang dirakit dengan sangat presisi. Kuda-kudanya dilengkapi dengan tali kekang, pelana, serta hiasan dekoratif yang rumit. Beberapa di antaranya bahkan dipasangi payung perunggu untuk melindungi kaisar dari sinar matahari. Meskipun, tentu saja, tidak ada cahaya matahari di dunia bawah tanah. Para pembangun juga menciptakan sistem drainase yang rumit di bawah makam untuk mencegah terjadinya banjir. Catatan kuno menunjukkan bahwa selama proses pembangunan, para pekerja mungkin menggali cukup dalam hingga mencapai lapisan air tanah. Survei modern menggunakan radar dan analisis tanah membuktikan bahwa permukaan air tanah di wilayah tersebut berada sekitar 30 meter atau 98 kaki di bawah permukaan tanah. Keberadaan saluran pembuangan, bendungan bawah tanah, serta dinding-dinding kedap air menunjukkan bahwa para perancang makam telah memikirkan perlindungan jangka panjang bagi struktur ini. Hal yang membuat kompleks ini semakin mencengangkan adalah ukurannya yang luar biasa besar. Seluruh kawasan yang kini dikenal sebagai Mausoleum Kaisar Pertama Qin membentang hampir seluas 38 mil persegi, lebih luas daripada banyak kota modern di dunia saat ini. Sebagian besar area tersebut masih terkubur di dalam tanah, dan hanya sebagian kecil yang telah digali. Bahkan setelah lebih dari 50 tahun penelitian dan penggalian, para arkeolog meyakini bahwa mereka baru berhasil mengungkap sebagian kecil saja dari keseluruhan kompleks bawah tanah yang menakjubkan ini. Salah satu aspek paling menarik dari rancangan kompleks makam ini adalah arah hadapnya. Di sisi timur gundukan makam utama, sang kaisar menempatkan perlindungan terkuatnya. Wilayah timur merupakan tempat berdirinya 6 kerajaan musuh yang pernah ada di masa lalu. Kerajaan-kerajaan inilah yang dahulu ia kalahkan satu persatu demi menyatukan Tiongkok. Tampaknya, bahkan setelah kematiannya, Qin Shi Huang tetap ingin melindungi dirinya dari kemungkinan balas dendam. Meskipun ia telah memerintah sebagai kaisar semasa hidup, jelas bahwa ia masih menyimpan rasa takut terhadap kekacauan dan ancaman yang mungkin datang dari rakyat dan wilayah yang pernah ia taklukkan. Namun, kerajaan bawah tanah ini sama sekali tidak dibiarkan tanpa penjagaan. Di tepi kompleks, tersusun rapi dalam formasi tempur, ditempatkan sesuatu yang benar-benar luar biasa, sebuah pasukan yang terbuat dari tanah liat. Selama hampir 2000 tahun, kompleks makam megah Qin Shi Huang tersembunyi di bawah lapisan tanah dan keheningan. Penduduk setempat sejak lama mendengar kisah-kisah aneh tentang harta terpendam dan bukit-bukit misterius, tetapi tidak seorang pun benar-benar mengetahui apa yang tersembunyi di bawahnya. Semua itu berubah pada musim semi tahun 1974, ketika sekelompok petani menggali sumur di sebuah ladang dekat kota Xi'an. Saat menggali, salah satu petani mengenai sesuatu yang keras di bawah tanah. Benda itu ternyata adalah pecahan tanah liat yang diukir. Ketika mereka terus menggali, semakin banyak fragmen bermunculan. Sebuah kepala di satu tempat, bagian badan di tempat lain, serta ujung senjata perunggu. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa mereka baru saja menemukan bagian awal dari salah satu penemuan arkeologi terbesar dalam sejarah umat manusia. Pihak berwenang setempat segera diberitahu, dan tak lama kemudian tim arkeolog datang ke lokasi. Seiring berjalannya penggalian, semakin banyak temuan yang terungkap, hingga akhirnya menjadi jelas bahwa ini bukanlah situs pemakaman biasa. Di bawah lapisan tanah, tersusun dalam formasi perang yang teratur, terdapat ribuan prajurit tanah liat berukuran manusia asli. Penemuan ini kini dikenal di seluruh dunia sebagai pasukan terakota. Hingga saat ini, lebih dari 8.000 prajurit individu telah ditemukan di lubang-lubang utama, dan masih banyak lagi yang diyakini tetap terkubur. Hal yang membuat pasukan ini semakin mengagumkan adalah tidak ada dua prajurit yang benar-benar sama. Setiap figur memiliki ciri wajah, gaya rambut, pakaian, dan ekspresi yang berbeda. Ada yang berkumis, ada yang bercukur bersih. Beberapa terlihat tegas dan serius, sementara yang lain tampak tenang atau bahkan sedikit tersenyum. Para ahli menduga bahwa patung-patung ini mungkin dibuat berdasarkan orang-orang nyata. Kemungkinan besar para prajurit yang benar-benar pernah mengabdi dalam pasukan kaisar semasa hidupnya. Namun yang dimakamkan di sini bukan hanya para prajurit. Ketika lebih banyak lubang digali, para arkeolog juga menemukan kereta-kereta dengan kuda-kuda terakota yang disusun seolah siap melaju ke medan perang. Ditemukan pula figur jenderal, pemanah, infanteri, dan pasukan kavaleri.
Beberapa digambarkan berlutut sambil memegang busur silang, sementara yang lain berdiri tegap dengan tombak panjang di tangan. Sebagian bahkan membawa senjata perunggu asli yang hingga kini masih cukup tajam untuk melukai. Dan pasukan ini tidak berdiri sendirian. Di lubang-lubang terdekat, para peneliti menemukan berbagai jenis figur tanah liat lainnya yang tidak berkaitan dengan peperangan. Ada akrobat yang digambarkan dalam posisi gerakan dinamis dengan otot-otot yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang anatomi manusia. Musisi dengan jubah dan alat musik yang dibuat sangat rinci ditempatkan seolah siap tampil. Para pejabat dan administrator berpakaian istana berdiri tenang sambil memegang gulungan dokumen. Bahkan terdapat figur penjaga kandang, pengurus kuda, dan bebek dan angsa tanah liat di dekat area yang tampaknya merupakan kolam taman bawah tanah. Figur-figur ini bukan sekedar hiasan. Mereka mencerminkan keseluruhan kehidupan istana kekaisaran dan melambangkan berbagai layanan, hiburan, dan kemewahan yang diharapkan sang kaisar untuk terus ia nikmati di alam baka. Pada saat pertama kali dibuat, semua patung ini dicat dengan warna-warna cerah dan mencolok. Mineral dan pigmen khusus digunakan untuk menciptakan tampilan yang tampak hidup. Kulit dicat berwarna merah pundik, baju zirah berwarna merah atau hitam, dan jubah diberi warna biru, hijau, dan putih. Namun, begitu patung-patung tersebut terpapar udara, lapisan catnya mulai retak dan mengelupas. Dalam hitungan menit, warna-warna cerah itu mulai memudar. Dalam beberapa jam saja, sebagian besar warna seringkali hilang sepenuhnya. Inilah alasan mengapa kebanyakan prajurit terakota yang kita lihat saat ini tampak berwarna abu-abu alami dari tanah liat, dengan hanya sisa-sisa kecil cat yang masih tersilang. Kerusakan ini menjadi pelajaran penting bagi para arkeolog. Pada masa-masa awal penggalian, mereka belum sepenuhnya memahami betapa rapunnya material dan teknik kuno yang digunakan untuk menciptakan karya luar biasa ini. Akibatnya, banyak detail asli dari situs ini hilang selamanya hanya karena tanah diangkat terlalu cepat atau lapisan cat tidak dilindungi dengan cukup sigap. Inilah salah satu alasan mengapa, bahkan setelah puluhan tahun berlalu, banyak bagian dari kawasan tersebut masih dibiarkan tidak tersentuh. Saat ini, para peneliti bekerja dengan sangat hati-hati dan perlahan memanfaatkan teknologi terbaru untuk memastikan setiap temuan dapat dilestarikan sebaik mungkin. Hingga sekarang, 4 lubang penggalian utama telah ditemukan di sekitar makam kaisar. Lubang pertama merupakan yang terbesar dan berisi pasukan utama. Lubang kedua menampung unit kavaleri, kereta perang, serta para pemanah. Lubang ketiga tampaknya berfungsi sebagai pusat komando, tempat para perwira berpangkat tinggi berada. Lubang keempat ditemukan dalam keadaan kosong, kemungkinan besar belum sempat diselesaikan ketika pembangunan dihentikan setelah kematian sang kaisar. Namun, lubang-lubang ini hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kompleks. Secara keseluruhan, nekropolis atau kota orang mati ini mencakup area hampir seluas 38 mil persegi. Para arkeolog telah menemukan ratusan lubang lainnya yang tersebar di seluruh kawasan. Beberapa berisi patung hewan, sebagian lainnya berisi figur penghibur, dan ada pula yang hingga kini sama sekali belum dieksplorasi. Dan di pusat dari semuanya, terdapat bagian paling misterius dan paling penting, makam sang kaisar itu sendiri. Disinilah Qin Shi Huang diyakini dimakamkan. Makam tersebut berada di bawah sebuah gundukan tanah raksasa yang bentuknya menyerupai piramida rendah. Menurut catatan kuno, ruang utama di dalamnya berisi miniatur dunia, sungai-sungai yang mengalir dari air raksa cair, dinding perunggu, serta langit-langit yang dihiasi lukisan bintang dan rasi bintang. Dikatakan bahwa di dalam ruang ini tersimpan harta berharga, bahan-bahan langka, serta peti mati sang kaisar yang tertutup rapat. Namun, hingga hari ini, tidak seorang pun pernah membukanya. Ruang makam utama tetap tidak tersentuh. Tidak ada ilmuwan, arkeolog, maupun pejabat yang pernah melangkahkan kaki ke dalamnya. Makam tersebut tetap tersembunyi di bawah tanah, persis seperti keadaannya sejak disegel lebih dari 2000 tahun lalu. Lalu, mengapa demikian? Mengapa makam ini tidak pernah dibuka? Inilah alasan mengapa para ilmuwan begitu takut membuka makam kaisar pertama Tiongkok.
Untuk memahami ketakutan tersebut, kita harus kembali ke lebih dari 2000 tahun lalu, ke tulisan seorang sejarawan Tiongkok terkenal bernama Sima Qian. Sima Qian hidup sekitar 1 abad setelah kematian Qin Shi Huang. Dalam karya terkenalnya, Catatan Sejarah Agung, ia menggambarkan makam sang kaisar dengan detail yang sangat hidup. Menurut penuturannya, makam tersebut bukan sekedar ruang pemakaman biasa. Ia merupakan tiruan lengkap dari kekaisaran itu sendiri. Di dalamnya, para pengrajin membangun sungai-sungai yang mengalir ke laut besar, bukan menggunakan air, melainkan air raksa cair. Sungai-sungai ini dimaksudkan untuk melambangkan jalur air paling terkenal di Tiongkok, seperti Sungai Yangtze dan Sungai Kuning. Sistem mekanis digunakan untuk membuat air raksa tersebut tampak mengalir, meniru pergerakan air sungguhan. Sima Qian juga menulis bahwa makam tersebut berisi istana, menara, dan ruangan penuh dengan harta langka, serta representasi gunung dan bintang. Dalam deskripsinya, langit-langit makam dilukis menyerupai langit malam, lengkap dengan bintang dan rasi bintang. Sementara lantainya dibentuk menyerupai bentang alam Tiongkok. Semua ini bukan sekedar hiasan. Elemen-elemen tersebut merupakan bagian dari rencana Qin Shi Huang untuk tetap mengendalikan dunia setelah kematian, sebagaimana ia melakukannya semasa hidup. Namun, bagian yang paling menarik perhatian para ilmuwan modern adalah peringatan yang tertulis dalam catatan Sima Qian. Ia menyebutkan bahwa makam tersebut dilindungi oleh jebakan mematikan. Busur silang menurutnya dipasang sedemikian rupa agar dapat menembak secara otomatis siapapun yang mencoba menerobos masuk. Senjata-senjata ini disembunyikan di balik dinding atau langit-langit dan akan terpicu ketika seorang penyusup melintas. Jebakan-jebakan tersebut dirancang untuk membunuh seketika sebagai garis pertahanan terakhir demi melindungi jasad dan harta sang kaisar untuk selamanya. Pada awalnya, banyak sejarawan menganggap kisah-kisah ini hanyalah dilebih-lebihkan. Apapun juga, Sima Qian tidak pernah melihat makam itu secara langsung. Ia menulis berdasarkan cerita yang ia dengar lama setelah kematian kaisar. Karena itu, selama bertahun-tahun, kisah tentang sungri air raksa dan jebakan mematikan dianggap sekedar legenda, mengesamkan, tetapi tidak benar-benar nyata. Namun, pandangan itu mulai berubah ketika para ilmuwan mulai meneliti area di sekitar gundukan makam. Pada awal tahun 2000-an, tim peneliti menemukan sesuatu yang mencurigakan. Saat menguji kandungan kimia tanah, mereka menemukan kadar air raksa yang sangat tinggi, jauh melampaui tingkat alami. Salah satu pengukuran menunjukkan lebih dari 1.400 bagian per miliar, angka yang jauh di atas batas aman. Puluhan pengujian lain di sekitar gundukan menunjukkan pola penyebaran air raksa yang sesuai dengan deskripsi Sima Qian. Gagasan bahwa air raksa benar-benar mengalir melalui saluran bawah tanah tiba-tiba terasa jauh lebih masuk akal. Penemuan ini mengejutkan banyak pihak. Apakah cerita kuno itu sebenarnya benar? Kini para ahli percaya bahwa uap air raksa mungkin masih terperangkap di dalam makam yang tersegal. Air raksa merupakan zat yang sangat berbahaya. Bahkan paparan uap dalam jumlah kecil dapat menyebabkan masalah kesehatan serius jika terhirup. Jika makam dibuka tanpa perlengkapan dan pengamanan khusus, risikonya bisa sangat mematikan bagi siapapun yang berada di dekatnya. Inilah salah satu alasan utama mengapa para ilmuwan memilih untuk tidak masuk. Dan masih ada ketakutan lain, jebakan. Jika para insinyur kuno benar-benar membangun busur mekanis dan perangkap mematikan, dan jika alat-alat itu dibuat dari bahan tahan lama, seperti metal, maka ada kemungkinan jebakan itu masih berfungsi. Beberapa senjata berbasis pegas dapat tetap aktif selama berabad-abad jika tidak terganggu. Jika seseorang memicu salah satunya secara tidak sengaja, akibatnya bisa fatal dalam sekejap. Karena alasan-alasan inilah, ruang makam utama tetap dibiarkan tertutup. Para ilmuwan tahu makam itu ada, mereka dapat mendeteksi bentuk dan ukurannya menggunakan teknologi modern seperti radar penembus tanah. Sebagian tim peneliti bahkan sedang menguji robot kecil yang mungkin suatu hari dapat memasuki makam tanpa harus membukanya. Teknologi ini telah membantu ilmuwan memetakan bentuk dan kedalaman gundukan makam, tetapi masih belum mampu menembus lapisan batu, tanah, dan dinding tertutup yang tebal. Bagian terdalam makam tetap tak terlihat untuk saat ini. Lalu, mengapa semua ini begitu penting?
Ini bukan sekedar soal gold atau harta karun. Makam Qin Shi Huang adalah salah satu situs arkeologi besar di dunia yang belum tersentuh. Ia berpotensi ambisi bagaimana orang Tiongkok kuno menguburkan kaisar mereka, tetapi juga bagaimana mereka melihat hidup, kematian, kekuasaan, dan alam semesta. Makam ini dapat mengungkap teknologi masa lalu, sistem kepercayaan masyarakatnya, serta ambisi seorang penguasa yang berusaha membentuk keabadian itu sendiri. Dan akhirnya, pertanyaan itu tetap menggantung. Haruskah makam ini dibuka sekarang, atau dibiarkan Qin Shi Huang menyimpan rahasianya? Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan?